Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu dengan materi statistik non-parametrik. Nama saya Khalifah Mai Suhro dengan NIM 1908 1020 1124. Nama saya Rika Nurul Haki, NIM 190 810 201126. Nama saya Muhammad Saiful Darmawan Mulyadi, NIM 1908 10 2011 27. Perkenalkan, nama saya Yosi Renta Putri, NIM 1908 10 20 1136. Perkenalkan, nama saya Umrotun Nur Fadila, NIM 1908 10 20 1138. Perkenalkan, nama saya Isbati Risya Buru-Guru Singa, NIM 1908 10 20 1160. Dalam statistika, khususnya statistika induktif, berbagai prosedur dan uji statistik yang dapat digunakan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni kelompok statistika parametrik dan juga kelompok statistika non-parametrik. Uji statistika parametrik ialah suatu uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu atau asumsi-asumsi dari sebaran distribusi data populasinya. Statistika parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data yang berskala interval dan rasio dengan dilandasi asumsi-asumsi tertentu seperti normalitas. Oleh karenanya, makna dari suatu hasil uji parametrik tergantung pada validitas asumsi-asumsi tersebut. Selain itu, jika dilihat dari jumlah datanya, biasanya data berjumlah besar, sekurang-kurangnya itu lebih besar atau sama dengan 30 data. Sedangkan untuk metode statistik non-parametrik itu merupakan metode statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Istilah lain yang sering digunakan itu untuk statistika non-parametrik adalah statistik bebas distribusi dan juga bebas asumsi. Untuk pengertian dari uji statistik non-parametrik itu ialah uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasinya, yakni belum diketahui sebaran datanya dan tidak perlu berdistribusi normal. Oleh karenanya, statistik ini juga dikemukakan sebagai statistik bebas sebaran, yakni tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik itu normal ataupun tidak. Statistika non-parametrik dapat digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Data berjenis nominal dan ordinal itu tidak menyebar normal. Dari segi data, itu pada dasarnya data berjumlah kecil, yakni kurang dari 30 data. Lalu, kapankah metode non-parametrik ini perlu dipakai? Nah, untuk ini perlu digunakan dalam beberapa situasi berikut. Yang pertama adalah apabila ukuran sampel itu sedemikian kecil sehingga distribusi statistik pengambilan sampel tidak mendekati normal, dan apabila tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sampel besar itu. Lalu yang kedua, apabila data yang digunakan merupakan data peringkat atau data ordinal. Pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Contohnya itu mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi SD yang diwakili angka 1, SMP yang diwakili angka 2, SMA yang diwakili angka 3, diploma yang diwakili oleh angka 4, lalu sarjana yang diwakili oleh angka 5. Lalu untuk selanjutnya adalah apabila menggunakan data nominal. Data berjenis nominal membedakan data dalam kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data nominal merupakan data dengan level pengukuran yang paling rendah. Contoh pemakaiannya itu data jenis kelamin pada sampel penelitian Departemen Pendidikan. Data siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili oleh angka 1 dan perempuan yang diwakili oleh angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus, dan angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol saja, sehingga tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulan statistik non-parametrik. Yang pertama, asumsi dalam uji statistik non-parametrik relatif lebih longgar jika pengujian data menunjukkan bahwa salah satu atau beberapa asumsi yang mendasari uji statistik parametrik
Misalnya seperti mengenai sifat distribusi data tidak terpenuhi, maka statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan statistik parametrik. Yang kedua, perhitungan-perhitungannya dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah, sehingga hasil pengkajian segera dapat disampaikan. Yang ketiga, untuk memahami konsep dan metodenya tidak memerlukan dasar matematika serta statistika yang lebih mendalam. Yang keempat, uji pada statistik non-parametrik dapat diterapkan jika menghadapi keterbatasan data yang tersedia atau data dengan pengukuran yang kurang terstandar. Misalnya, jika data telah diukur menggunakan skala pengukuran yang lemah, nominal, atau ordinal. Yang kelima yaitu efisiensi statistik non-parametrik lebih tinggi dibandingkan dengan metode parametrik untuk jumlah sampel yang lebih kecil. Kelemahan statistik non-parametrik. Yang pertama, jika asumsi pada uji statistik parametrik dapat terpenuhi, penggunaan metode ini menyebabkan pemborosan informasi. Yang kedua, untuk ukuran sampel yang besar, tingkat efisiensi metode ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Berikut macam-macam uji statistik non-parametrik yang akan kami jabarkan dalam video ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji tanda berpasangan. Uji tanda ini adalah uji non-parametrik yang digunakan pada situasi di mana data tidak dianggap normal atau datanya bersifat ordinal. Asumsinya adalah distribusinya bersifat binominal. Uji ini sangat baik apabila syarat-syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, pasangan hasil pengamatan yang sedang dibandingkan bersifat independen. Yang kedua, masing-masing pengamatan dalam tiap pasang terjadi karena pengaruh kondisi yang serupa. Yang ketiga, pasangan yang berlainan terjadi karena kondisi yang berbeda. Uji dilakukan pada dua sampel terpisah. Tanda positif menunjukkan bahwasanya perubahan kondisi menjadi lebih baik, yaitu pada sampel 1 nilainya lebih besar daripada pasangan sampel 2. Sedangkan tanda negatif yaitu menunjukkan perubahan menjadi lebih buruk. Pada sampel 1 kurang dari nilainya sampel 2. Sedangkan tanda 0 yaitu tidak ada perubahan kondisi atau pada sampel 1 nilainya sama dengan pada sampel 2. Tanda 0 tidak digunakan dalam perhitungan. Rumusnya bisa dilihat pada slide di atas. Selanjutnya, sukses tergantung dari apa yang ditanyakan atau ingin diuji dalam soal. Jika yang ingin diuji sampel 1 nilainya lebih besar dari sampel 2, maka sukses dikarenakan banyak tanda yang positif. Sedangkan jika yang ingin diuji sampel 1 kurang dari sampel 2, maka sukses juga, akan tetapi banyak tanda yang bernilai negatif. Selanjutnya penetapan H0 dan H1, di mana terdapat 3 alternatif penetapan dan bisa dibaca atau dilihat pada slide di atas. Selanjutnya, contoh soal. Berikut adalah nilai preferensi konsumen terhadap 2 merek sabun mandi dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Diketahui terdapat 15 responden dan 2 merek sabun yaitu Lux dan Gift, dan juga jumlah banyak tanda yang positif berjumlah 8, banyak tanda yang negatif berjumlah 5, dan banyak tanda yang 0 berjumlah 2. Sehingga jumlah N yaitu 8 ditambah 5 sama dengan 13. Mengapa jumlah tanda 0 tidak dimasukkan? Dikarenakan nilai 0 tidak digunakan di dalam perhitungan. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Selanjutnya pembahasan. Jika kita asumsikan Lux lebih disukai dibanding Gift, maka sukses dalam sampel adalah proporsi banyak tanda positif dalam sampel. Di mana proporsi banyak tanda positif dalam sampel dapat kita ketahui dengan membagi banyak positif dengan jumlah N. 8 dibagi 13 hasilnya 0,62. Sedangkan untuk mencari Q, nilai 1 dikurangi dari hasil dari proporsi banyak tanda positif tadi, yaitu 0,62 hasilnya 0,38. Karena ingin diuji proporsi yang suka Lux sama dengan Gift, maka P0 sama dengan Q0 hasilnya 0,50. Selanjutnya langkah pengujian. Yang pertama kita harus mengetahui H0 dan HI. H0 P sama dengan 0,50 dan HI-nya P tidak sama dengan dari 0,50.
Selanjutnya kita menggunakan statistik uji Z, menggunakan uji dua arah. Selanjutnya kita mencari taraf nyata pengujian. Alfa sama dengan 1%, alfa dibagi 2, hasilnya 0,5%, dan kita desimalkan menjadi 0,005. Selanjutnya kita mencari daerah penolakan H0, digambarkan seperti gambar di samping. Untuk mencari nilai statistik uji, kita dapat menggunakan Z sama dengan P proporsi banyak tanda dikurangi P0 dibagi akar dari P0 dikali Q0 dibagi N, di mana hasilnya 0,8653, atau kita bulatkan menjadi 0,87. Kesimpulannya, Z hitung sama dengan 0,87 ada di daerah penerimaan H0. H0 diterima, proporsi konsumen yang menyukai Lux sama dengan yang menyukai GIF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode kedua yang ada di dalam non-parametrik, yaitu metode uji peringkat 2 sampel Man-Whitney atau U-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas dengan asumsi bahwa yang pertama, data yang dimiliki harus berasal dari median X atau populasinya berasal dari X1, X2, X3, atau Xn, dan median Y atau populasinya berasal dari Y1, Y2, Y3, Y3 sampai Yn. Asumsi yang kedua yaitu bahwa perubahan acak yang terjadi harus secara kontinu atau berkelanjutan. Asumsi yang ketiga bahwa varians data yang dimiliki harus sama atau homogen. Hipotesis yang diuji di dalam metode ini adalah H0 dan H1. H0 ini artinya kedua data ini identik, atau H1 yaitu artinya kedua data ini tidak identik. Untuk melakukan uji dalam metode ini, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita harus memiliki data, dan data tersebut harus kita kelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian kedua kelompok ini nanti harus digabungkan dan kita beri peringkat dari N terkecil sampai N terbesar. Dan apabila ada nilai yang sama, maka peringkatnya itu kita ambil yang tengah-tengah. Dari prosedur-prosedur tersebut didapatlah rumus untuk mencari U-test, yaitu T sama dengan S min N1 kali N1 plus 1 per 2. Untuk kaidah keputusannya itu ada 3. Yang hipotesis pertama adalah tolak H0 jika T kurang dari W alfa per 2. Hipotesis yang kedua, tolak H0 jika T kurang dari W alfa. Dan yang ketiga, tolak H0 jika T lebih dari W1 min alfa. Untuk contoh soalnya, kita ambil contoh yaitu mengenai berat badan ke-12 mahasiswa. Ada mahasiswa putra dan ada mahasiswa putri, dan datanya sudah tertera di situ ya. Kemudian kita beri peringkat dari berat badan yang terkecil sampai berat badan yang terbesar. Setelah nanti kita memberi peringkat untuk mahasiswa putranya atau laki-lakinya, kita jumlah peringkatnya, dan di situ ketemu besarnya 53,5. Dan karena sudah diketahui data-datanya, kita tinggal masukkan ke rumus ini, maka diperolehlah hasil yaitu sebesar 32,5. Metode yang ketiga yaitu mengenai metode uji Wilcoxon. Metode ini kita harus memperhatikan selisih nilai dari X min Y, dengan asumsi yang pertama bahwa data yang dianalisis harus berasal dari N pengamatan atau selisih dari DI sama dengan YI min XI.
Asumsi yang kedua yaitu bahwa selisih perubahan antara data satu dengan data yang lainnya itu harus acak kontinu. Yang ketiga yaitu sebaran populasi dari data tersebut harus simetris. Pengerjaannya sama seperti metode peringkat 2 sampel Mann-Whitney atau IU test, hanya saja kita lebih berfokus kepada sampel nilai terkecilnya. Untuk contoh berukuran besar dengan sebaran normal baku dapat dirumuskan yaitu T sama dengan T min N kali N plus 1 per 4 dibagi akar N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Dan berikut adalah contoh dari soal Wilcoxon. Saya akan membahas mengenai uji korelasi peringkat Spearman. Nah, di mana uji peringkat Spearman ini ditujukan untuk menetapkan peringkat data yang berpasangan. Konsep dan interpretasi nilai korelasi Spearman ini sama dengan konsep koefisien korelasi pada regresi atau linear sederhana, di mana rumus yang dipakai yaitu korelasi Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 dikali jumlah dari DI kuadrat, kemudian dibagi N kali N kuadrat min 1. Dengan statistik ujinya yaitu Z sama dengan korelasi Spearman dikali akar dari N minus 1. Dimana di sini N itu berarti banyaknya pasangan data yang ada, kemudian DI yaitu berarti selisih peringkat pasangan data KI. Nah, dalam uji korelasi peringkat Spearman ini untuk menentukan H0 dan H1-nya yaitu terdapat 3 alternatif cara, yang mana alternatif pertama yaitu H0 R sama dengan 0 di mana tidak ada hubungan atau tidak ada kecocokan. H1-nya yaitu R kurang dari 0 yang mana korelasi negatif. Uji satu arah dengan daerah penolakan H0 yaitu Z kurang dari minus ZA. Kemudian alternatif yang kedua yaitu H0 R sama dengan 0 yang mana tidak ada hubungan atau tidak ada kecocokan. H1-nya yaitu R lebih dari 0 atau korelasi positif. Uji satu arah dengan daerah penolakan H0 yaitu Z lebih dari ZA. Kemudian alternatif yang ketiga yaitu H0 R sama dengan 0 yang mana korelasinya bernilai 0 yang mana tidak ada hubungan atau tidak ada kecocokan. Kemudian H1-nya yaitu R bukan sama dengan 0 di mana ada korelasi atau ada kecocokan. Nah, untuk alternatif kedua ini menggunakan uji dua arah yaitu dengan daerah penolakan H0-nya Z kurang dari minus ZA bagi 2 dan Z lebih dari ZA bagi 2. Kemudian yaitu contoh soal, 2 orang pakar ahli diminta memberikan peringkat kinerja pada 10 bank di Indonesia. Peringkat diberikan mulai dari bank terbaik sama dengan peringkat 1, sedangkan yang terburuk diberikan peringkat 10. Hasilnya disajikan pada tabel 4 di bawah. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah korelasi antara peringkat yang diberikan 2 pakar tersebut. Nah, pada tabel yang sudah tertera di PPT di sini sudah dicantumkan banyak banknya, yaitu di mana 10 bank di sini sudah diberikan simbol masing-masing, yaitu dari huruf A sampai huruf J. Kemudian terdapat juga kolom ranking pakar 1 dan juga pakar 2, kemudian kolom DI dan DI kuadrat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, DI di sini merupakan selisih dari ranking pakar 1 dan ranking pakar 2, dimana contohnya yaitu pada bank A yang mana DI-nya yaitu 1 didapat dari 4 minus 3. Kemudian pada bank B yaitu DI-nya 4 didapat dari 5 minus 1. Nah, kemudian dari DI ini dihitung DI kuadratnya, kemudian dari DI kuadratnya ini dijumlahkan sehingga didapat jumlah dari DI kuadrat yang mana 55. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya, yang mana di sini kita menggunakan alternatif ketiga yaitu H0-nya R sama dengan 0 dan H1 yaitu R bukan sama dengan 0. Statistik ujinya yaitu Z,
dengan uji dua arah, di mana taraf nyata pengujiannya itu A sama dengan 5%, kemudian A per 2 atau dibagi 2 sama dengan 5% dibagi 2 yaitu 2,5%, yang mana sama dengan 0,025. Kemudian daerah penolakan H0-nya yaitu Z kurang dari minus Z 0,025 dan Z lebih dari Z 0,025, di mana pada tabel distribusi Z yaitu 0,025 ini sama dengan 1,96, di mana di sini kemudian ditemukan yaitu daerah penolakan H0-nya yaitu terdapat 2, yang mana kurang dari minus 1,96 dan lebih dari 1,96. Kemudian yaitu nilai statistik ujinya dihitung menggunakan rumus korelasi Spearman, yaitu R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali jumlah dari DI kuadrat, kemudian dibagi N dikali N kuadrat minus 1. Nah, di sini DI kuadratnya itu sudah ditemukan yaitu 55, yang mana 55 ini sudah tertera pada tabel slide sebelumnya. Kemudian N di sini yaitu 10, di mana pada data itu disebutkan terdapat 10 bank yang dinilai. Jadi di sini kita tinggal memasukkan data yang ada ke dalam rumus, yaitu sehingga ditemukan 1 dikurangi 6 kali 55 dibagi 10 kali 10 pangkat 2 minus 1, di mana ditemukan hasilnya yaitu 0,67. Kemudian menghitung Z-nya yaitu R dikali akar dari N-1, di mana R-nya di sini ditemukan 0,67, kemudian dikali akar dari 10 minus 1, yang mana akar dari 9. Kemudian ditemukan 0,67 dikali 3, yaitu sama dengan 2,01. Baik, dari hasil ini bisa ditarik kesimpulan yang mana Z hitungnya sama dengan 2,01, yang mana 2,01 ini terdapat di daerah penolakan H0 yang mana lebih dari 1,96. Kemudian H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian terdapat korelasi atau ada kecocokan pemberian peringkat oleh kedua pakar, di mana di sini ditemukan 0,67, yang mana bisa dikatakan R bukan sama dengan 0. Selanjutnya yaitu uji konkordansi Kendall, di mana pengujian ini dilakukan terhadap sampel yang berpasangan ganda atau multiple paired sample, di mana orang yang memberikan peringkat lebih dari 2 orang. Nah, untuk syaratnya yaitu yang pertama berlaku untuk K sampel yang berpasangan, yang kedua sekurang-kurangnya data berskala ordinal. Nah, untuk statistik uji yang digunakan yaitu W sama dengan S dibagi 1/12 dikali K kuadrat, kemudian dikali N pangkat 3 dikurangi N, di mana S di sini yaitu merupakan jumlah dari RJ dikurangi jumlah RJ bagi N, kemudian dipangkat 2. Nah, N di sini merupakan banyaknya pasangan data, kemudian R sama dengan jumlah peringkat, dan K adalah banyaknya orang yang memberikan peringkat, di mana K harus lebih dari 2. Nah, berikut contoh soal dari uji konkordansi Kendall. Berikut ini adalah ranking yang diberikan kepada 6 pelamar pekerjaan oleh 3 eksekutif perusahaan. Nah, pada tabel ini sudah tertera bahwa 6 pelamar ini sudah diberikan simbol pada masing-masing pelamarnya, yang mana berupa huruf A sampai F. Kemudian untuk orang yang memberikan peringkat terhadap pelamar ini juga yang merupakan eksekutif perusahaan juga sudah diberikan simbol berupa huruf X, Y, dan Z. Kemudian untuk penyelesaiannya yaitu terdapat 2 kemungkinan, yang mana H0 yaitu tidak ada kecocokan peringkat yang diberikan oleh ketiga eksekutif, atau H1 yaitu ada kecocokan peringkat yang diberikan oleh ketiga eksekutif. Yang kedua yaitu A di sini sama dengan 0,05. Kemudian perhitungan statistik ujinya yaitu
sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana W sama dengan S dibagi 1/12 dikali K kuadrat, kemudian dikalikan N pangkat 3 dikurangi N, dimana S-nya sama dengan jumlah dari RJ dikurangi jumlah RJ dibagi N, kemudian dipangkatkan 2. Dimana untuk perhitungannya itu sesuai dengan rumus di atas ini. Pertama-tama kita mencari nilai dari S-nya, dimana di sini S sama dengan 8 dikurangi 10,5 pangkat 2 ditambah 14 dikurangi 10,5 pangkat 2 ditambah 11 dikurangi 10,5 pangkat 2 ditambah 11 dikurangi 10,5 pangkat 2 ditambah 11 dikurangi 10,5 pangkat 2 ditambah 8 kurangi 10,5 pangkat 2, yang mana hasilnya yaitu S sama dengan 25,5. Nah, kemudian S ini dibagi dengan 1/12 dikali K kuadrat, kemudian dikali N pangkat 3 minus N. Nah, untuk 1/12 nya ini kita pindahkan ke S sehingga menjadi S dikali 12, dimana S-nya tadi sudah ditemukan 25,5 sehingga menjadi 12 dikali 25,5. Nah, untuk K-nya di sini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, dimana K ini merupakan banyaknya orang yang memberikan peringkat. Nah, jadi di sini sudah bisa diketahui bahwa K-nya ini bernilai 3, di mana yang memberikan peringkat di sini yaitu 3 orang eksekutif. Kemudian N di sini yaitu banyaknya pasangan data, yang mana nilainya yaitu 6, di mana terdapat 6 pelamar pekerjaan di sini. Jadi bisa dihitung dengan 12 dikali 25,5, kemudian dibagi 3 pangkat 2, kemudian dikali 6 pangkat 3 dikurangi 6, yang mana hasilnya diketahui 0,16. Kemudian yang kelima yaitu keputusan S lebih besar dari S 0,05 dikali 3 kali 6, yang mana sama dengan 103,9, karena S hitung kurang dari S A kali K kali N, yang mana 25,5 kurang dari 103,9, maka bisa diputuskan bahwa terima H0. Maka dari soal ini bisa kita simpulkan dengan keyakinan 95% bahwa tidak ada kecocokan peringkat yang diberikan oleh ketiga eksekutif tersebut. Selanjutnya kita akan membahas uji Rans. Nah, uji Rans ini digunakan untuk menguji keacakan dalam suatu sampel. Uji ini digunakan untuk menguji apakah data sampel diambil secara random atau acak atau tidak. Nah, rumus uji yang digunakan dapat kita lihat di slide yang ditampilkan. Contoh soal berikut ini merupakan kecepatan dalam mil per jam, di mana setiap 5 penumpang mobil berhenti pada tempat tertentu dan waktu tertentu. Nah, di bawah ini sudah terlihat tabel dari kecepatan dalam mil per jam setiap 5 penumpang mobil berhenti. Pertanyaannya, ujilah hipotesis 0 yang menyatakan bahwa data tersebut diambil secara random dengan tingkat kepercayaan 0,05. Langkah pertama untuk menyelesaikan contoh soal di atas, kita itu harus mengurutkan terlebih dahulu data yang telah didapat atau diketahui dari contoh soal. Nah, setelah itu kita gunakan cara stem and leaf diagram atau biasa disebut dengan diagram batang daun untuk memudahkan kita untuk mengurutkan data. Nah, dapat kita lihat di slide sudah tertera tabel batang daun dan jumlah runnya. Nah, dalam tabel tersebut dapat kita lihat total run itu adalah 30. Nah, kemudian setelah itu kita tulis tabel dengan mengurutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Nah, di slide ini sudah kita urutkan dari angka terkecil hingga angka yang terbesar. Nah, setelah itu diketahui
dari data yang telah diurutkan, nilai mediannya adalah median sama dengan 59 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 59,5. Nah, nilai N1 dan N2 yang didapat adalah N1 sama dengan jumlah data di bawah median atau sama dengan N1 sama dengan 25. N2 sama dengan jumlah data di atas median, N2 sama dengan 25. Maka yang kita dapat adalah EU-nya itu sama dengan 2 dikali 25 dikali 25 per 25 ditambah 25 ditambah 1 sama dengan 1250 dibagi 50 tambah 1 sama dengan 25 ditambah 1 sama dengan 26. Nah, begitu juga varian U-nya dapat kita lihat di slide, kita kalikan terus dibagi sama dengan hasilnya itu 12,2449. Nah, setelah itu kemudian kita cari run setelah median diketahui dengan memberi tanda tambah pada nilai yang berada di atas median dan memberi tanda minus atau kurang pada nilai yang berada di bawah median. Di situ juga sudah tertera tabel yang akan kita beri tanda. Setelah itu data yang telah kita ubah tandanya terdapat 20 warna. Dapat kita lihat di tabel dan dapat kita hitung sendiri. Di situ terdapat 20 warna. Berarti jumlah run pada data yang sudah diubah tandanya adalah 20 run. Nah, jadi selanjutnya jumlah run pada data yang sudah diubah tandanya ada 20 run. Jika Z lebih kecil dari minus Z tabel atau Z lebih besar dari Z tabel, maka tolakan nolnya itu tidak random. Nah, untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05. Untuk Z alfanya, rumusnya itu Z alfa dibagi 2 sama dengan Z 0,05 dibagi 2, yaitu sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96. Dapat kita lihat juga pada tabel Z. Nah, setelah itu alfa sama dengan 10%, di mana Z sama dengan 1,645 dan alfa sama dengan 1%, itu sama dengan Z sama dengan 2,575. Nah, karena nilai Z kurang sama dengan minus 1,57, itu lebih besar dari minus Z tabel sama dengan minus 1,96. Nah, Z kurang lebih besar dari minus Z tabel, maka kita terima H0-nya itu adalah random.